Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing bagian yang lain. Apakah di antara kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Itu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Atfilah di antara ayat-ayat yang menjelaskan agar kita menjaga lisan, di antaranya ini surah Hujurat ayat 12, yang di antaranya agar kita menjaga lisan dari prasangka, ya, sangka buruk, sangka jeleknya. Kenapa? Sangka itu dosa, ya. Harus hati, karena kadang kita kepikiran menjelek terhadap saudara kita, terhadap pasangan, terhadap sahabat kita, itu dosa sebenarnya, ya. Kemudian di antaranya juga jasus, ya, cari-cari kesalahan orang lain, ya. Dan juga ghibah. Ini yang sulit orang bertobat dengannya karena kadang tidak sadar, ya, susah itu, ya. Allah peringatkan, apakah kalian suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Itu nggak suka, itu pasti jijik, ya. Maka harus bertakwa kepada Allah. Allah Maha Taubat, Maha Penyayang. Terus apa? Ahzab ayat 58. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, ini tentunya baik perkataan maupun perbuatan ketika telah menyakiti, ya, maka ingatannya apa? Memikul kebohongan dan dosa yang nyata, ya. Terus surah Al-Baqarah, ya. Ya, ayat 64 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer pada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat di Al-Baqarah 264 ini menjelaskan supaya jaga lisannya, maksud juga ketika sedekah tidak dengan bermani wal adha, dengan menyebut-nyebutnya, gitu, atau menyakiti perasaan yang menerimanya, gitu, ya. Kan dikatakan seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu, ya. Walaupun misalnya saat itu tidak bisa sedekah karena uzur, tidak apa-apa, gitu, ya, daripada sedekah kemudian menyakiti, gitu, ya. Ini harus diperhatikan. Kalau sedekah itu lebih utama, kan, tapi dengan ikhlas. Kemudian juga selanjutnya kita akan bahas dari hadis-hadis. Caranya yang pertama, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Antara baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat baginya. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi.
di Syu'abul Iman dari sahabat Abu Hurairah. Ini menjelaskan bahwa orang yang tanda keislamannya yang baik itu meninggalkan lisan yang tidak bermanfaat, bicaraan yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, dan dia beralih pada pembicaraan yang bermanfaat, pengalaman yang bermanfaat seperti ini gitu ya. Itu diantaranya juga itu ya. Dan Rasulullah sabda, tuba liman amila bi'ilmi manfaqal fadla min mali amsakal fadla min qauli. Langkah bahagia orang yang mengamalkan ilmunya, menginfakkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya. Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Rakab Al-Misri. Nah, ini di sini disebutkan orang yang beruntung, orang bahagia. Apa? Dia mengamalkan ilmunya, tidak hanya cuap-cuap saja, tidak hanya ngomong doang, ya. Tidak hanya sekedar nasihat saja, tapi dia amalkan, ya gitu. Nah, itu. Kemudian dia berinfak juga, ya. Terus kelebihan hartanya, dan dia menahan kelebihan ucapannya. Dia menjaga ucapannya, dia menahan ucapannya gitu ya. Tidak sampai keluar menyinggung saudaranya gitu ya. Maka dialah orang yang beruntung. Dan Rasulullah sabda, la tasubbul amwata wa yu'dzul ahya'a. Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang telah meninggal, karena dengan begitu kamu akan menyakiti orang-orang yang masih hidup. Riwayat Ahmad, Tirmizi, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Kenapa? Mencaci orang yang telah meninggal, tentunya dia menyakiti orang-orang yang masih hidup, menyakiti keluarganya maksudnya gitu ya. Ya. Dan juga Rasulullah sabda, na'anul mu'mini kakotlihi waman walafa mu'minan au mu'minatan bikufrin bahwa kakotlihi. Laknat seorang mukmin itu sama dengan bunuhnya, dan barang siapa yang menuduh kufur pada seorang laki-laki mukmin atau seorang perempuan mukminat, maka sama seperti membunuhnya. Ini ada yang lemah dan juga dikatakan gurunya Yahya bin Qailan itu meriwayatkan hadis-hadis yang juga diriwayatkan oleh Yahya, itu adalah hadis-hadis yang munkar ya. Tapi ada hikmahnya agar tidak saling melaknat ya, tidak saling melaknat, tidak saling mencela ya. Harus dihindari itu ya. Nah, itu juga adalah menyakiti itu. Dan juga apalagi kan yang namanya melaknat kan memvonis ya, tidak akan dirahmati oleh Allah ya. Ini bahaya tentunya. Alhamdulillah. Yang terakhir untuk hari ini, ini hadis dari riwayat Ahmad, Muslim dari sahabat Zaifah radhiyallahu anhu. La yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga pengadu domba ya. Ini harus hati-hati. Nah, lisan bisa jadi menyelamatkan seseorang ke surga atau menyeret seseorang ke neraka itu. Harus hati-hati ya. Alhamdulillah. Baik, itu saja dulu yang bisa disampaikan ya, karena ini agak dingin juga ya. Dan juga doakan ya supaya saya segera membaik juga ya. Alhamdulillah. Dan juga semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga mudahan untuk dapat hidayah dan juga istiqomah ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum.